Sobat Sains semuanya, kembali lagi di podcast Bingkai Sains. Nah, episode kali ini kita akan membahas terkait waspada diabetes pada usia muda. Nah, Sobat Sains semuanya, tahu nggak sih kalau misalnya ya ada data dari Ikatan Diabetes Anak Indonesia itu mengatakan bahwasanya sekarang prevalensi kasus diabetes pada anak itu meningkat 70 kali lipat nih pada datanya per tahun 2023 Januari 2023. Nah, selain itu juga memang di Indonesia itu mengalami kenaikan yang signifikan terhadap kejadian-kejadian diabetes pada usia yang tergolong masih muda, yang sekitar di bawah 45 tahun, yang mana kita tahu bahwasanya penyakit diabetes ini identik dengan penyakit orang tua gitu ya, tapi pada saat ini itu sudah tidak berlaku lagi teman-teman, dan memang terjadi perubahan pola-pola diet, mungkin pola aktivitas fisik dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi kejadian diabetes di usia muda ini. Nah, Sobat Sains semuanya, hari ini aku tidak akan sendiri, aku akan ditemani oleh salah satu narasumber kita. Oke. Yaitu adalah saudara yang sudah hadir di studio kali ini ya, namanya Kak Ferdian Nugraha. Halo Kak Ferdian. Halo Kak Firda. Kak Firda. Aku juga lupa ini. Aku juga lupa memperkenalkan diri lagi. Oke. Nah, teman-teman, Kak Ferdian ini merupakan seorang ahli gizi ya Kak ya, yang lulusan dari Universitas mana nih Kak? Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wah, luar biasa ya. Dan beliau ini juga berpengalaman bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit ya Kak ya. Di Rumah Sakit Santo Karolus, seperti itu. Oke, kita langsung aja tanya-tanya sama Kak Ferdian nih. Kita manggilnya Kak ya, biar serasa muda, karena Sobat Sains semuanya di sini muda-muda gitu. Muda-muda. Oke, sesuai dengan topik kita kali ini juga, waspada diabetes usia muda. Nah, Kak Ferdi, tadi aku sempat sebutin ya di depan kalau sekarang itu kejadian diabetes itu banyak sekali di usia muda gitu ya, mungkin under 30 kayak gitu. Dan padahal kan identik diabetes itu dengan usia tua gitu ya, geriatri di atas 65 tahun, betul. Tapi itu sudah tidak berlaku saat ini Sobat Sains semuanya. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama ya Kak ya. Karena kakak kan ahli gizi ya, pola diet yang seperti apa sih Kak yang menjadi faktor utama terjadinya resiko diabetes di usia muda nih? Oke, gini. Sebelumnya kayak di tempat-tempat lain saya jelasin dulu sebenarnya biar nggak miskomunikasi antara pengertian dari diet sendiri gitu. Selama ini orang berpikir kalau diet itu hanya hal menurunkan berat badan gitu. Kalau kita cek dari KBBI sendiri, ternyata diet itu adalah pola makan kita. Jadi ini sifatnya long term, bukan short term gitu. Jadi ini disesuaikan sama kondisi individu juga, seperti itu. Nah, ngelihat kejadian-kejadian yang sekarang di usia muda, ternyata banyak ya ternyata yang usia muda bahkan remaja pun udah terkena diabetes gitu. Ternyata pola dietnya salah, pola konsumsinya yang salah gitu. Biasanya sih karena tidak menerapkan gizi seimbang. Jadi kalau teman-teman masih ingat 4 sehat 5 sempurna ya, itu udah ketinggalan zaman banget. Sudah tidak berlaku ya Kak? Betul, jadi itu terakhir dipakai itu tahun 90-an. Buset. Gitu. Jadi sekarang udah dirumuskan kembali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri, dan para ahlinya termasuk ahli gizi, dokter gizi, sama teman-teman sejawat semua. Kalau sekarang kita berpacu pada gizi seimbang yang di dalamnya ada isi piringku gitu. Jadi itu terdapat ada karbohidrat, protein, lemak, terus juga serat gitu. Jadi emang udah ada porsinya masing-masing gitu. Jadi nggak semua orang sekarang 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya kan karena susu ya. Nah, yang harus dicatat karena penduduk Indonesia juga banyak yang intoleran sama laktos gitu. Ya. Dan jadi juga dirubah ya. Betul, juga sekarang kan terlalu banyak minuman berkemasan ya. Yang manis-manis gitu, minuman berkemasan dalam produk gitu yang ya sekarang juga undang-undangnya juga lagi dikencengin lagi karena emang jadi faktor risiko yang
cukup berpengaruh signifikan lah untuk kejadian diabetes. Betul. Oke, jadi seperti itu. Jadi teman-teman ya Sobat Sains semuanya jangan salah kaprah lagi. Diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi diet sendiri adalah pola makan kita tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bilang besok aku mau diet ya, maksudnya apa gitu? Iya. Diet itu pola makan. Orang gitu mau naikin kan. berat badan juga diet gitu. Jadi emang ada programnya biasanya kita. Dan memang makanan pun harus 4 sehat 5 salah kan. Gizi seimbang. Gizi seimbang ya. 4 sehat 5 sempurna itu skip ya teman-teman yang nggak boleh lagi gitu ya. Gizi seimbang isi piringku yang ada karbohidratnya, protein, serat, lemak dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk diabetes sendiri kan kadang orang-orang tuh kan identiknya gula gitu ya kayak. Nah, banyak orang berpikir bahwasanya harus menghindari nasi putih. Banyak gulanya tinggi kayak gitu. Nanti diabetes kayak gitu. Nah, itu seperti apa itu pola-pola pikir masyarakat yang seperti itu mungkin harus dirubah atau gimana gitu. Ini lebih kalau masyarakat banyak ya emang banyak ditemukan di masyarakat kalau misalkan mereka merasa takut gitu ya kan akan konsumsi gula, apalagi nasi putih yang paling sering ya di rumah sakit. Udah nggak mau makan nasi putih gitu, dokter nganjurinnya udah makan nasi merah atau yang lain, jadi sumber karbohidratnya udah diganti. Sebenarnya yang jadi masalah adalah konsumsi gula sederhananya gitu. Jadi yang harus dibatas-batasin yang seperti itu. Terus juga kalau misalkan nasi putih ternyata masih baik loh gitu. Jadi sebenarnya nasi putih itu kan terdapat pati ya. Nah, pati dalam nasi ini itu sebenarnya kita bisa akalin dengan cara didinginkan. Jadi tidak mudah dirubah menjadi energi gitu atau menjadi glukosa sederhana gitu. Jadi kalau misalkan kita konsumsi nasi melalui mulut, biasa dari ada amilase, ada betaelin ya, enzim-enzim tersebut dalam saliva kita. Misalkan itu nasinya dalam keadaan hangat dan baru matang, itu lebih mudah pecah patinya gitu. Jadi gulanya juga bakal lebih tinggi lonjakannya. Sedangkan dalam kondisi dingin biasanya itu lebih susah. Jadi lebih susah untuk pecahnya itu. Betul, ya, si patinya. Jadi lonjakan gula dalam darah tuh tidak terjadi signifikan. Ternyata berpengaruh loh Sobat Sains. Nasi anget sama nasi dingin tuh berpengaruh. Jadi teman-teman yang suka nasi anget sekarang mungkin agak-agak dirubah sedikit ya, jadi nasi dingin aja gitu supaya pemecahan gula sederhananya tuh lebih lambat seperti bahkan itu ya. Di beberapa ahli juga udah tidak menyarankan konsumsi bubur gitu. Karena anget itu tadi. Iya betul gitu. Iya. Bahkan di Jepang pun banyak sekarang mereka juga udah pakainya nasi dingin gitu. Masukin freezer, nanti diangetin lagi dalam microwave 1 menit biasanya. Gitu biasanya. I see. Dan juga perihal mungkin gula sederhana itu tadi itu banyak juga dijumpai di minuman-minuman kemasan gitu betul. ya kan. Padahal kita dalam konsumsi sehari-hari itu tidak lepas dari gula. Betul, dan gula itu ada kadar maksimalnya yang harus kita konsumsi gitu ya kayak. Jadi kebutuhan gula tiap individu, tiap kelompok umur juga itu udah ada ketentuannya sendiri gitu. Kalau kita mengacu pada Kemenkes ya berarti ada namanya angka kecukupan gizi atau AKG gitu. Jadi tiap kelompok umur, tiap gender itu juga udah beda kebutuhannya. Nah ini ilmu baru ya Sobat Sains semuanya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak Ferdi. Diabetes itu kan biasanya identik dengan obesitas gitu ya. Nah teman-teman tuh padahal sepengetahuan saya nih itu diabetes itu juga bisa akibat kondisi dari malnutrisi atau undernutrisi seperti itu ya. Nah itu mungkin bisa lebih diedukasi nih Sobat Sains semuanya, itu seperti apa bahwasanya dibukakan pola pikirnya bahwa diabetes itu tidak hanya identik dengan obesitas saja seperti itu. Jadi ini emang diabetes tuh dapat menyerang berbagai usia, berbagai kelompok umur, terus juga dari status gizi pun tidak hanya yang overweight, obesitas, tapi yang underweight atau malnutrition pun bisa aja terjadi gitu. Namun yang harus dicatat adalah biasanya pasien atau klien yang dengan diabetes dengan kondisi yang di underweight itu tidak signifikan untuk
biasanya kan mereka asupannya rendah ya, low intake ya biasanya. Nah itu ada ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh gitu. Biasanya yang menyebabkan terjadinya diabetes adalah hormonal sama terus juga insulin gitu. Jadi mungkin dari mikronutriennya ada vitamin D, vitamin E, kromium, B12 kayak gitu. Itu berpengaruh banget sih buat terjadinya diabetes pada status gizi yang underweight. Gitu. Maka dari itu kenapa tadi isi piringku itu penting banget. Betul. Ya kayak. Jadi teman-teman untuk isi piringku yang lengkap itu tadi, yang makro ataupun mikronutrien itu harus lengkap, tidak hanya pada orang-orang yang mau kayak menjaga berat badan gitu supaya tidak obesitas gitu, tapi teman-teman yang mungkin kondisinya malnutrisi, nah itu juga harus perbaiki isi piringku juga kayak gitu ya Kak Ferry. Karena dari 2018 juga mungkin teman-teman di kesehatan dengarnya double burden gitu. Udah lama ya double burden. Sekarang ternyata ada triple burden 2018 isunya, dan mungkin kalau kita kaji lihat di jurnal-jurnal, di artikel, udah banyak nih dari 2020 sampai sekarang saat ini juga banyak yang bahas triple burden. Jadi triple burden adalah kondisi di mana individu itu mengalami malnutrisi. Malnutrisi itu ada 3 berarti triple tadi ya, triple burden. Yang obesitas, yang malnutrisi sama defisiensi mikronutrien gitu. Jadi defisiensi mikronutrien ini ternyata bisa menyebabkan berbagai penyakit lagi gitu. Kayak mungkin yang paling terlihat adalah anemia, mungkin defisiensi anemia juga tadi berpengaruh sama diabetes kayak gitu. Oke. Itu pentingnya menjaga pola makan teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin kalau untuk sudah terkena atau terdiagnosa diabetes nih Kak Ferdi, itu pasti ada perubahan pola makan ya? Pasti dong gitu kan. Kita harus membatasi kan gitu kan. Kerja insulin sudah berbeda gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa dikasih tahu gitu Sobat Sains semuanya, kalau untuk pola makan yang seperti apa nih pada pasien diabetes, dan mungkin kembali lagi ya, mencegah diabetes tadi itu mungkin kadar gulanya harus dikurangi berapa, intake-nya harus maksimal sehari berapa dan lain sebagainya. Oke. Biasanya pasien-pasien dengan atau individu dengan diabetes, mereka baru sadar ketika mereka ke vaskes ya kan, ya kan? Di rumah dia nggak sadar kalau dia ternyata lonjakan gulanya udah tinggi gitu. Jadi ya harus rutin berobat ya kan. Nah selain dibantu obat ya pola dietnya yang harus dirubah gitu. Jadi buat teman-teman yang mengalami diabetes, yang udah terdiagnosa ataupun yang pre-diabetes ya, itu juga sebenarnya udah harus merubah pola dietnya gitu. Jadi yang harus dicatat adalah sebenarnya kita dari ahli gizi mempermudahnya menjadi prinsipnya 3J gitu. Jadi ada jadwal, jumlah, dan jenis. Oke ya. Kita yang pertama ada jadwal. Di sini ada jadwal makan yang pertama. Jadi buat teman-teman harus diperhatiin banget nih, jadwal makannya tuh harus strict ya. Jadi harus tepat waktu, jangan sampai skip gitu. Biasa kita teman-teman pasti males makan malam, atau mungkin sarapan juga males nyiapin atau males beli keluar gitu kan. Ya. Atau mungkin sok sibuk gitu kan. Iya, kalau enggak nggak sempet sarapan, nggak sempet makan malam. Berarti itu penting banget. Iya, jadwal makan tuh tetap harus 3 kali gitu. Karena kebutuhan kita mungkin setiap individu kan kebutuhannya nutrisinya beda-beda ya. Mungkin ada yang di 1.500, ada yang di 2.000 kilokalori tiap harinya. Nah itu harus terpenuhi minimal gitu. Dan juga ada juga jam-jam metabolik. Jadi ada jam optimal kita menyerap nutrisi. Ada juga ketika organ tubuh kita ternyata harusnya istirahat malah dipaksa buat makan gitu. Biasanya pasien yang dengan sindrom night syndrome eating gitu. Jadi dia ada gangguan untuk makan malam doang gitu. Iya, jadi kalau misalkan kayak gitu organnya yang harusnya istirahat malah dipaksa untuk bekerja kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman, apakah makan malam menyebabkan obesitas? Itu juga bisa jadi gitu. Karena mungkin dari pagi, siang, sorenya dia nggak makan, tapi ketika tengah malam dia makannya untuk dan makannya porsi besar, porsi gitu besar kan. Untuk
3 waktu makan gitu. Itu yang bisa menyebabkan obesitas gitu. Terus selain jadwal makan, kalau misalkan udah terdiagnosa diabetes ya jadwal kontrolnya harus diperhatiin. Jadwal minum obatnya juga itu. Iya, jadwal minum obatnya juga, betul. Terus juga jadwal cek gula darah kan juga harus kalau udah kena diabetes tetap harus rutin ya. Gitu. Kalau mungkin yang masih sehat ya sebulan sekali oke lah. Tapi kalau udah terdiagnosa ya harus tetap ya dipantau, meskipun kita merasa sehat gitu ya. Kita merasa sehat tapi kita tetap harus periksakan diri teman-teman. Jangan jumawa kita ini ya. Ya minimal ya cek gula sederhana kan ada cek gula, kolesterol, asam urat ya. Itu udah paling sederhana itu dia tiap bulan bisa lah. Tapi untuk medical check up kan bisa 6 bulan sekali gitu. Tadi itu untuk J yang pertama. J yang kedua adalah jumlahnya. Nah jumlahnya tadi ya jumlah porsinya ya. Jadi tiap komponen bahan makanan tuh juga harus diporsi gitu. Kenapa ini penting? Jadi teman-teman tahu nih sebenarnya apakah saya harus diet karbo gitu kan? Itu pertanyaan orang pasien dengan diabetes ya. Mungkin itu adalah penelitian yang udah lama dan udah kita tinggalkan. Ternyata yang harus kita perhatikan teman-teman pasien diabetes pun tetap membutuhkan karbo karena itu sumber tenaga kita ya kan, paling mudah dipecah dan dibentuk jadi tenaga ATP itu ya. Terus juga butuh yang lain, protein, lemak, serat dan mikronutrien yang lain. Jadi si jumlahnya harus sesuai dan itu udah harus dikonsultasikan ke ahli gizi untuk proporsinya. Oh ternyata makan siang karbonya kalau misalkan nasi itu berapa banyak, nasi putih itu berapa banyak, kalau mau diganti sama karbo yang lain mungkin apa gitu. Kan karbo banyak ya. Ada mungkin ada yang pakai mie, ada juga pakai jagung gitu. Cuman yang harus dicatat adalah setiap bahan makanan itu ada namanya indeks glikemik gitu. Jadi semakin tinggi indeks glikemik, semakin tinggi rasa manis dalam suatu bahan makanan gitu. Tapi ada juga laju glikemik. Jadi harus nyatet dua ini antara indeks glikemik sama laju glikemik. Jadi kalau misalkan laju glikemiknya makin rendah, itu makin sukar atau makin sulit diserap oleh tubuh kita. Jadi misalkan indeks glikemiknya tinggi, tapi laju glikemiknya rendah, itu masih boleh dikonsumsi seperti itu. Makanya kenapa harus punya treatment khusus gitu ya terkait pola diet dari pasien-pasien diabetes itu ya. Nah maka dari itu teman-teman lebih baik mencegah bukan daripada mengobati ya kan. Karena mengobati itu sangat-sangat ribet gitu ya. Karena kalian perlu pendampingan tenaga profesional gitu kan. Nah untuk mencegahnya nih mungkin dari Kak Ferdi bisa kasih tips atau pesan gitu ya ke Sobat Sains semuanya yang dimana usianya nih kita masih usia-usia muda nih, under 30-an atau mungkin ada yang listener di sini lebih dari 30. Nah itu nggak apa-apa kan kalau misalnya dirasa oh saya usia-usia yang memang rawan untuk diabetes gitu kan, melihat pola makannya juga mungkin lagi jelek atau seperti apa. Nah itu mungkin bisa dikasih pesan dan tipsnya ini Kak Ferdi. Ini kemarin saya habis baca buku tentang emotional intelligence. Jadi ternyata setelah saya baca adalah aktivitas kita tuh drive by emotional 99% ya. Jadi kayak autopilot lah, kita makan selama ini autopilot kan. Kayak nggak tahu dah makan apa aja, yang penting lagi pengen ini gitu kan. Atau mungkin craving sugar gitu kan, atau something sweet gitu kan. Ya udahlah beli apa misalkan minuman manis, kopi manis ya kan yang banyak di masyarakat gitu. Ya ternyata kita bisa mendistraksi itu dengan menerapkan mindful eating gitu. Jadi kita lebih rasional lah untuk mengkonsumsi makanan. Jadi kita tahu nih jumlahnya berapa, apakah kebutuhan gula kita dalam hari ini sudah terpenuhi atau belum gitu. Jadi jangan sampai over gitu gulanya. Kan kalau misalkan di Kemenkes kita udah punya namanya GGL ya. Itu adalah pembatasan gula, garam dan lemak gitu. Biasanya sih itu ada 4 sendok makan gula ya. Itu sekitar 50 gram per harinya. Itu kurang lebih 50 gram. Jadi ya itu kalau nasi padang lebih ya dari 50 kalau lemaknya iya gitu. Cuman kalau
teman-teman perhatiin kalau misalkan minuman kemasan di minimarket atau supermarket itu satu kemasan aja bisa 20-an gitu. Betul. Jadi udah hampir ya udah Separuh. hampir separuh dari kebutuhan harian gitu. Jadi Iya. bayangin aja itu ternyata 2 kali minum gitu, langsung penuh. Padahal dari gula lain, dari sumber gula lain mungkin dari karbohidrat. Kan karbohidrat mengandung gula, buah juga mengandung gula gitu. Itu juga bisa jadi berlebihan gitu. Tadi pertama tipsnya adalah mindful eating, yang kedua adalah makan gizi seimbang ya. Aktivitas juga harus penting sih gitu. Jadi ada intake, ada outputnya juga kan gitu. Jadi kita harus ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Betul. Jadi mengeluarkannya dengan aktivitas olahraga gitu atau aktivitas fisik. Jangan Seperti sedentary itu. lifestyle teman-teman. Betul. Nah, yang jadi problem adalah Gen Z terus Alpha dan ke bawahnya adalah mereka aku milenial juga mageran kok. oh iya. Ya sekarang juga karena mungkin lingkungan membentuk kita untuk lebih sedentari karena teknologi ya. Mungkin ya. Iya, jadi dan juga kayak kemarin habis mempermudah. ada penelitian tuh yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah menduduki peringkat 1 yang sangat paling malas mager jalan gerak. kaki. Ya, betul. Emang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu memang. Karena mungkin juga karena lingkungan juga mungkin. iya ya, juga pedestriannya juga mungkin belum terlalu Betul. mumpuni gitu kan. Ya gitu sih. Terus juga kalau misalkan teman-teman semua nih yang masih muda sudah terkena diabetes, ini cenderung bakal menjadi komplikasi nanti di usia dewasanya gitu. Iya. Tapi bukan berarti putus asa kalau misalnya kita sudah didiagnosa diabetes. Teman-teman tetap harus memperbaiki pola makan, pola hidup, pola aktivitas fisik, dan itu pasti akan terkontrol untuk diabetesnya. Dan minum obatnya juga jangan lupa. Sedikit cerita aja, ini kemarin ada pasien aku di rumah sakit, Mhm. beliau terdiagnosa diabetes dengan berat badan obesitas ya 110 lah gitu. Terus dia konsul ke ahli gizinya, ke dokter gizinya, dokter penanggung jawabnya juga gitu kan. Dia diet dengan merubah pola makannya dia. Yang tadinya omnivora segala macam, sekarang dia jadi vegan gitu. Full strict dengan serat gitu. Mungkin dengan kebutuhan dia ternyata works gitu. Jadi dia udah lepas obat selama setahun gitu. Jadi kayak oh ya gitu. Jadi udah gak minum obat, gula darah sewaktunya juga terkontrol kayak gitu. Berat badannya juga udah ideal gitu. Jadi lebih fit aja, lebih seger. Jadi pas masuk ke rumah sakit pun sebenarnya masuknya bukan karena diabetesnya gitu. Nah, diabetesnya cuma penunjangnya aja gitu. Oke. Ya itu tadi berarti bukti bahwasanya itu bisa dirubah gitu ya. Maksudnya kondisi fisik kita bisa kita perbaiki dengan itu tadi, kondisi pola makan, pola aktivitas fisik, kemudian juga itu tadi hindari sedentary lifestyle ya guys. Kalau misalnya mau ke Indomaret depan gang itu jangan naik motor gitu kan. Iya 500 meter masih bisa lah jalan, masa gak bisa. Nah, berarti sebisa mungkin gitu ya. Isi piringku ini lengkap guys. Kalau misalnya pas kita makan ya ada proteinnya, ada seratnya, karbonya juga. Mineral juga, air mineral. Nah, ya, itu. jadi misalkan air mineral itu kebutuhannya ada 30 cc per kilogram berat badan. Nah itu. Jadi kalau misalkan di standarnya emang 8 gelas ya. Standarnya, tapi balik lagi guys, berat badan kita ini berapa gitu. Jangan misalkan mereka yang underweight tiba-tiba suruh makan, kalau suruh minum 2 liter, 3 liter ya jadinya ya beser, gelambir segala macam kebanyakan Iya. nyimpen cairan kayak gitu. Jadi memang kembali lagi ke individu, kondisi individu masing-masing teman-teman semuanya. Oke, nggak kerasa banget nih Kak Ferdi, kita sudah di ujung acara podcast pada kali ini, dan terima kasih banyak buat Kak Ferdi sudah diluangkan waktunya buat sharing session bersama Sobat Sains semuanya. Oke, Sobat Sains semuanya, sekian untuk podcast hari ini. Dan juga jangan lupa untuk ikuti terus podcast-podcast lainnya yang ada di Bingkai Sains maupun Bingkai Karya. Oke, see you on next episode. Bye-bye Sobat Sains semuanya. Bye-bye Kak Ferdi. Bye Kak Ferdi.